Assalamualaikum siswa-siswi SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perkuliahan. Sebelumnya kita telah membahas jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Selain PTN, ada lembaga lain yang memiliki jalur seleksi masing-masing, yaitu Politeknik Negeri, PTKIN, dan perguruan tinggi swasta. Yang pertama yaitu Politeknik Negeri. Jalur seleksinya ada dua, yaitu seleksi nasional masuk Politeknik Negeri atau SNMPN dan seleksi bersama masuk Politeknik Negeri atau SBMPN. Kita bahas satu persatu ya. SNMPN merupakan seleksi jalur undangan yang diperuntukkan bagi calon peserta yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi bidang vokasi atau politeknik dan politeknik negeri di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian sistemnya itu terpadu dan diselenggarakan secara serentak melalui seleksi prestasi akademik siswa selama sekolah. Pendaftaran calon peserta melalui jalur ini tidak dikenakan biaya apapun karena semua biaya telah dibebankan pada anggaran pemerintah. Jalur ini juga mengakomodir calon peserta yang diterima dan berasal dari keluarga ekonomi lemah tetapi mempunyai prestasi akademik tinggi sebagai peserta program beasiswa bidik misi. Nah, untuk gambaran, di sini ada diagram alur prosedur pendaftaran SNMPN tahun 2020. Karena jalur ini merupakan jalur undangan, jadi langkah pertama pihak Politeknik akan mengirimkan undangan ke sekolah. Lalu sekolah melengkapi data dan input daftar siswa yang akan mengikuti seleksi. Kemudian sekolah memberikan username dan password untuk siswa. Siswa login dan melengkapi data yang diminta. Terakhir, siswa menyerahkan berkas persyaratan ke Politeknik pilihan pertamanya. Selanjutnya mengenai SBMPN. SBMPN merupakan jalur seleksi ujian tertulis untuk masuk ke Politeknik Negeri se-Indonesia yang dilaksanakan secara bersamaan oleh Politeknik Negeri tersebut. SBMPN dapat menjadi jalur alternatif untuk siswa yang tidak lulus saat mengikuti SNMPN. Informasi SBMPN dapat dibaca di website resmi Politeknik Negeri masing-masing. Lalu ada syarat SBMPN. Yang pertama itu memiliki NISN. Jadi kalian harus selalu ingat dengan NISN masing-masing. Yang kedua, berusia maksimal 21 tahun. Lalu lulusan SMA, SMK, MA, atau kejar paket C tahun 2019, 2020, dan 2021. Kemudian memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 6 dan ijazah atau SKL. Yang terakhir, belum diterima di jalur penerimaan SNMPN tahun 2021. Untuk mendaftar SBMPN, siswa perlu mengakses link politeknik.or.id, lalu melakukan registrasi dan melengkapi data. Jadi tinggal mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan saja di sana ya. Nah, lanjut ke PTKIN. Apa sih PTKIN itu? PTKIN adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Ada dua jalur seleksi PTKIN, yaitu seleksi prestasi akademik nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau SPAN PTKIN, dan ujian masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau UMPTKIN. SPAN PTKIN merupakan bentuk pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh Universitas Islam Negeri atau UIN, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN dalam sistem terpadu yang dilaksanakan serentak oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Sistem penyelenggaraan SPAN PTKIN serupa dengan SNMPTN, hanya saja SPAN PTKIN ditunjukkan untuk PTKIN. Sederhananya,
SPAN PTKIN merupakan SNMPTN untuk masuk ke PTKIN. Nah, contoh kampus PTKIN yang terdekat itu UIN Sunan Gunung Jati di Bandung. Cara mendaftarnya, yang pertama, guru BK akan mendata siswa yang berminat mengikuti seleksi ini. Lalu, sekolah akan mendaftarkan siswa tersebut. Guru BK akan memberikan username dan password kepada masing-masing siswa. Lalu, siswa membuka laman siswa.spanptkin.ac.id dan melakukan pendaftaran, finalisasi data, sampai mengecek kelulusan. Nah, untuk UMPTKIN, ini adalah jalur seleksi melalui ujian. Untuk informasi lengkapnya, kalian bisa coba cek dan baca-baca ya di link umptkin.ac.id. Setelah kita membahas mengenai perguruan tinggi negeri, sekarang kita akan bahas perguruan tinggi swasta. Jangan berkecil hati ya jika kalian sudah berusaha, akan tetapi belum mendapatkan rezeki kuliah di kampus negeri. Karena kampus swasta tidak seburuk yang kita bayangkan. Justru ada beberapa keuntungan kuliah di kampus swasta. Yang pertama, beberapa kampus swasta justru menawarkan biaya yang lebih murah dibanding kampus negeri. Lalu, waktu juga lebih fleksibel. Untuk kalian yang berencana kuliah sambil bekerja, ini adalah salah satu kesempatan yang baik. Dengan kuliah di kampus swasta, kalian bisa memilih program kelas karyawan, sehingga bisa kuliah di malam hari atau di akhir pekan. Keinginan untuk belajar di luar kampus atau ikut kegiatan di luar kampus pun akan lebih besar. Ini akan memberikan kalian banyak pengalaman karena bertemu dengan banyak orang. Dan banyak kesempatan di kampus swasta. Kalian bisa memanfaatkannya untuk mencari beasiswa, sebab saingan tentu tidak sebanyak di kampus negeri kan. Nah, kalian pasti ingin kuliah gratis kan? Kalian bisa mengikuti beragam beasiswa yang ditawarkan. Sebenarnya beasiswa banyak jenisnya. Akan tetapi untuk sekarang kita akan membahas beasiswa KIP kuliah atau bidik misi. Jadi pendaftaran KIP kuliah itu tidak dikenakan biaya alias gratis. Bebas biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi. Jadi kalian tidak perlu membayar SPP atau biaya lain yang diminta oleh perguruan tinggi. Subsidi biaya hidup sebesar 700.000 per bulan yang disesuaikan dengan pertimbangan biaya hidup di masing-masing wilayah. Jadi beda-beda ya. Kalian bahkan bisa mendapatkan uang saku dari beasiswa ini. Pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, misalnya UTBK yang diusulkan oleh masing-masing panitia, dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial. Beasiswa ini memiliki jangka waktu pemberian, misalnya untuk S1 maksimal 8 semester. Jadi jika dalam waktu 8 semester belum selesai kuliah, maka beasiswa tidak berlaku lagi di semester 9 dan selanjutnya. Kalian harus bayar sendiri gitu. Untuk D4 maksimal 8 semester, D3 maksimal 6 semester, D2 maksimal 4 semester, dan D1 maksimal 2 semester. Setelah kita membahas berbagai hal mengenai perkuliahan, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bulatkan tekad untuk kuliah dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, aktif mencari informasi dari internet, teman, tetangga, guru BK, dan lain-lain. Lalu ikuti setiap kesempatan yang datang. Komunikasikan keinginan kalian dengan orang tua. Konsultasi dengan guru BK, pertimbangkan memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Mencari informasi mengenai jurusan tersebut, apa saja yang akan dipelajari selama kuliah, apa saja mata kuliahnya, bagaimana prospek kerja setelah lulus, itu juga penting diperhatikan. Ambil keputusan sesuai keinginan dan peluang yang ada. Dan yang terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana? Apakah minat kalian sudah muncul untuk berkuliah? Silahkan pertimbangkan keputusan yang akan kalian ambil. Semoga cita-cita yang kalian inginkan bisa tercapai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.